Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Kampus Tamedia Senasen Konang Bangkalan. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kami bisa menyelesaikan tugas video ini yang insyaallah secara tepat waktu dengan judul Sejarah Peradaban Islam di Andalusia atau sering kita kenal saat ini negara Spanyol. Namun sebelum kita bahas, semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara perkembangan Islam di Andalusia bermula ketika negara tersebut berhasil diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid sekitar tahun 705 sampai 715 Masehi. Beliau adalah salah satu seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Damaskus sendiri ialah tempat umat Islam menguasai Afrika Utara sebelum penaklukan Spanyol. Umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik sekitar tahun 685 sampai 705 Masehi. Masuk dalam proses penaklukan Spanyol, setidaknya ada 3 pahlawan yang paling berperan pada masa itu, yakni Tarif ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Namun sebagai perintis dan penyelidik kedatangan Islam ke Andalusia ialah Tariq ibnu Ziyad. Ia yang telah memimpin pasukan tentara menyeberangi lautan Gibraltar atau sering kita sebut yaitu Jabal Tariq menuju ke Semenanjung Libya. Musa ibnu Nusair sendiri pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan Islam di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad yang hanya berjumlah kurang lebih 7.000 orang, dan ada tambahan lagi sekitar 5.000 personil yang memang tak sebanding dengan tentara sekutu yaitu tentara Gotik yang berkekuatan sekitar 100.000 dengan perlengkapan senjata yang pada saat itu sangat lengkap. Namun berkat pertolongan Allah, Tariq bin Ziyad mencapai kemenangan dengan mengalahkan Raja Frederick di Makkah dan menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, Toledo, dan hingga akhirnya menguasai seluruh kota penting di negara Spanyol. Selama Islam berkuasa di Andalusia terbagi menjadi 6 periode, di mana periode itu yang pertama terjadi pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada masa ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada masa ini pula politik negeri Spanyol belum tercapai sempurna. Berbagai gangguan masih terjadi, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Masuk ke periode kedua, itu terjadi pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada masa ini Spanyol di bawah pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Amir yang pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol sekitar tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman sendiri berhasil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar di Spanyol. Periode ketiga yaitu sekitar 912 sampai 1013 Masehi. Pada masa ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok atau muluk Al-Tawaif. Pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa dengan khalifah.
Pada periode ini umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan yang menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir berhasil mendirikan Universitas Cordoba. Perpustakaannya memiliki ratusan ribu buku, dan pada masa ini masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi. Masuk ke periode keempat, itu terjadi pada 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa ini Spanyol mulai terpecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Bahkan pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau al-mulukuf yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordoba, Toledo, dan sebagainya. Pada periode kelima, Islam di Spanyol meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yakni kekuatan dinasti Marurabitun sekitar tahun 1086 sampai 1143 Masehi, dan dinasti Mewahidin sampai 1235 Masehi. Masuk ke periode yang terakhir, ini Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmar atau Daulat Nasriyah. Peradaban mulai mengalami kemajuan kembali seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi secara politik dinasti merupakan pertahanan terakhir di Spanyol, berakhir karena persediaan orang-orang istana dalam merebutkan kekuasaan. Islam mulai mengalami kehancuran di Andalusia bermula ketika Abdullah Muhammad merasa tidak senang kepada ayahnya karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya menjadi raja. Ia memberontak dan berusaha merampas kekuasaan. Dalam pemberontakan itu ayahnya terbunuh dan digantikan oleh Muhammad bin Sa'ad. Abu Abdullah kemudian meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkan. Dua penguasa ini dapat mengalahkan penguasa yang sah dan Abdullah naik tahta. Kemudian Ferdinand dan Isabella akhirnya mempersatukan dua kerajaan besar, yaitu negeri Aragon dan Kastilia melalui perkawinan. Setelah bersatu, mereka mempersatukan kekuatan memerangi kerajaan Granada pada tahun 1492 Masehi. Namun, pada akhirnya mereka menyerang balik terhadap kekuatan Abu Abdullah. Abu Abdullah tidak kuasa menahan serangan-serangan penguasa Kristen tersebut, sehingga pada akhirnya Abu Abdullah kalah dalam peperangan tersebut. Kemudian Abu Abdullah akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada Ferdinand dan Isabella. Sedangkan Abu Abdullah hijrah ke Afrika Utara. Dengan jatuhnya kerajaan Bani Ahmar, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492 Masehi, sampai tinggal sisa-sisanya yang kemudian dipaksa oleh Paus di Roma untuk memeluk agama Nasrani. Pada tahun 1609 Masehi, boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di wilayah ini, walaupun Islam telah berjaya dan dapat berkuasa di sana selama hampir 7,5 abad lamanya. Adapun beberapa kemajuan Islam selama berkuasa di Andalusia atau negara Spanyol itu meliputi di bidang pembangunan. Yang pertama itu Kas Al-Kabir, yaitu kota satelit yang di dalamnya terdapat gedung-gedung istana megah. Yang kedua Rusafat, yaitu istana yang dikelilingi oleh taman yang di sebelah barat Laut Cordova. Yang ketiga ada Masjid Jami Cordova, dibangun pada tahun 170 Hijriah, yang hingga kini masih tegak. Yang keempat Al-Zahra, kota satelit di bukit pegunungan Serra Monera pada tahun 325 Hijriah. Kota ini dilengkapi dengan masjid tanpa atap kecuali mihrabnya.
dan air mengalir di tengah masjid. Danau kecil yang berisi ikan-ikan yang indah. Taman hewan margasatwa, pabrik senjata, dan pabrik perhiasan. Masuk di bidang ekonomi pada abad ke-9 dan abad ke-10 perkenalan dengan pertanian diirigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan. Madi putih, buah ceri, apel, buah delima, pohon ara, buah kurma, tebu, pisang, kapas, rami, dan sutra. Pada saat yang sama, Spanyol memasuki fase perdagangan yang cerah lantaran hancurnya penguasaan armada Bizantium terhadap wilayah barat Laut Tengah. Beberapa kota seperti Sevilla dan Cordova mengalami kemakmuran lantaran melimpahnya produksi pertanian dan perdagangan internasional. Di bidang intelektual sendiri, ada beberapa perkembangan ilmu pada masa Islam berkuasa di Spanyol. Seperti di bidang astronomi, yang paling terkenal pada masa itu yaitu Ibrahim Ibnu Yahya Al-Naqas, yang dapat mengetahui kapan terjadinya gerhana matahari dan berapa lamanya. Dan ia juga membuat teropong modern penentu jarak tata surya dan bintang. Ada pula Al-Majriyah dari Cordova, Al-Zarqali dari Toledo, dan Ibnu Aflah dari Sevilla merupakan para pakar ilmu perbintangan yang sangat terkenal pada masa itu. Tidak hanya itu, dalam bidang matematika, filsafat, sastra, dan kedokteran juga berkembang pada masa itu. Masuk ke kemunduran peradaban Islam di Andalusia. Kemunduran dan kehancuran peradaban Islam di Spanyol disebabkan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, terjadinya konflik Islam dengan Kristen, di mana Islam tetap dianggap sebagai penjajah pada masa itu oleh pihak Kristen, sehingga kehidupan Islam di Andalusia tidak berhenti pertentangan dengan pihak Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu pada waktu itu, di mana kaum mu'allaf masih merasakan perasaan direndahkan dengan masih diberlakukannya istilah ibad dan muwalladun, suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Yang ketiga, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Seperti yang dicontohkan, perebutan kekuasaan di dalam. Masuk yang keempat, yaitu kesulitan dalam bidang ekonomi, karena masa itu tercatat hanya terfokus pengembangan dalam ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang memberatkan dan berpengaruh bagi perkembangan politik dan militer. Dan yang terakhir, faktor keterpencilan Spanyol. Islam bagaikan negeri terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Sehingga tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di masa itu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan buat teman-teman, dan jika ada kekeliruan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan teman-teman hubungi kontak yang sudah tertera di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.